Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani. Saya merupakan salah satu dosen akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Persada Bunda. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen untuk Tridharma Perguruan Tinggi, PDD, UKTPT, khususnya bidang pengajaran. Spesialisasi saya di bidang ilmu akuntansi keuangan. Mata kuliah yang saya ampu, akuntansi keuangan menengah. Di sini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, deskripsi mata kuliah. Yang kedua, capaian pembelajaran lulusan ataupun CPL. Yang ketiga, capaian pembelajaran mata kuliah ataupun CPMK. Yang keempat, model pembelajaran. Yang kelima, sistem penilaian. Akuntansi keuangan menengah merupakan mata kuliah wajib pada program studi akuntansi dengan bobot 3 SKS. Pertemuan yang dilakukan pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah adalah sebanyak 16 kali pertemuan. Di dalamnya sudah termasuk ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Capaian pembelajaran lulusan mampu menyusun laporan keuangan. Yang kedua, mampu menguasai pengakuan, pengukuran, dan penyajian elemen-elemen yang ada di dalam laporan keuangan. Capaian pembelajaran mata kuliah ataupun CPMK. Yang pertama, mampu memahami, menjelaskan, dan membuat laporan keuangan. Yang kedua, mampu memahami dan menjelaskan aset lancar. Yang ketiga, mampu memahami dan menjelaskan aset tidak lancar. Adapun sub CPMK pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah, yang pertama, mahasiswa mampu menjabarkan dan membuat laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kas. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan piutang usaha. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan persediaan. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan aset tetap. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan aset tak berwujud. Model pembelajaran yang saya lakukan adalah Problem Based Learning dan Student Learning Center, di mana model pembelajaran ini memusatkan pembelajaran kepada mahasiswa. Mahasiswa dituntut untuk ikut aktif berpartisipasi dalam perkuliahan. Setelah itu, adanya pembahasan kasus yang berhubungan dengan mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah akuntansi keuangan menengah, yang pertama adalah dari Donald E. Kieso dan kawan-kawan dengan judul Akuntansi Keuangan Menengah, Intermediate Accounting. Itu adalah referensi utama. Yang kedua, dari Dwi Martani dan kawan-kawan dengan judul Akuntansi Keuangan Menengah. Yang ketiga, dari Nelson Lam dengan judul Akuntansi Keuangan. Sistem penilaian yang saya gunakan di sini ada 5 item. Yang pertama ada kehadiran dengan poin 10%. Yang kedua ada tugas dengan poin 15%. Yang ketiga ada partisipasi dengan poin 30%. Yang keempat ada UTS dengan poin 20%. Dan yang kelima ada UAS dengan poin 25%. Selanjutnya saya akan menyajikan salah satu video perkuliahan akuntansi keuangan menengah secara daring. Oke, adik-adik sudah bisa kelihatan materi kita di pagi hari ini? Iya, sudah, Bu. Oke, jadi di pagi hari ini kita akan
membahas tentang laporan posisi keuangan. Jadi, laporan posisi keuangan ini merupakan salah satu laporan yang harus dibuat oleh perusahaan. Karena kalau kita lihat ya, laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan itu kan harusnya ada 5 ya. Ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal ataupun laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Jadi, eh, materi sekarang adalah laporan posisi keuangan. Yang pertama di sini kita akan menjelaskan manfaat dari laporan keuangan. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi klasifikasi utama dalam laporan keuangan itu sendiri, khususnya laporan posisi keuangan. Dan yang ketiga, bagaimana penyusunan laporan keuangan dengan menggunakan format laporan dan juga menggunakan format akun. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu ya di sini manfaat dari laporan keuangan. Nah, manfaat dari laporan keuangan itu sendiri, yang pertama untuk melihat likuiditas, yang kedua untuk melihat solvabilitas, yang ketiga untuk melihat fleksibilitas keuangan. Yang bagian satu adalah likuiditas. Likuiditas ini menggambarkan jumlah waktu yang diharapkan untuk berlalu sampai suatu aset direalisasi ataupun dikonversi menjadi uang tunai atau sampai liabilitas yang harus dibayar. Yang bagian kedua adalah solvabilitas. Di sini mengacu kepada kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Yang ketiga, fleksibilitas keuangan. Di sini mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk mengambil tindakan efektif untuk melihat jumlah dan waktu arus kas sehingga dapat merespon kebutuhan tak terduga. Jadi secara garis besar laporan posisi keuangan ya ini khususnya laporan posisi keuangan dia mempunyai 3 manfaat utama dari laporan keuangan itu sendiri. Karena di sini nanti akan disajikan ya akun-akun yang kita sajikan di dalam laporan posisi keuangan itu ada akun aset, ada akun liabilitas ataupun kewajiban, dan yang terakhir ada akun ekuitas. Jadi itu yang nantinya disajikan di dalam laporan posisi keuangan. Tentu ketiga akun ini sangat diperlukan untuk melihat bagaimana posisi keuangan suatu perusahaan. Yang berikutnya, klasifikasi di dalam laporan posisi keuangan. Yang pertama ada aset, yang kedua ada liabilitas, yang ketiga ada ekuitas. Kita lihat di bagian pertama di situ ada aset. Oke, kira-kira menurut adik-adik apa yang tergambar ketika kita berbicara aset pada suatu perusahaan? Kas perusahaan, Bu. Mikro ya, boleh hidupkan apa nih mic-nya? Kas perusahaan mungkin, Bu. Kas perusahaan. Ada yang lain selain Maria? Harta yang Wih, dimiliki sama perusahaan, Bu. apa tadi, Dek? Harta yang dimiliki sama perusahaan, Bu. Harta yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, jadi aset itu adalah sumber daya yang dikuasai oleh suatu entitas ataupun suatu perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi yang diharapkan akan diperoleh oleh suatu entitas dan ini akan mengalir ke dalam perusahaan itu sendiri. Jadi tadi benar ya yang sudah disampaikan oleh Dwi dan juga Maria, itu mungkin salah satu contoh dari aset itu sendiri. Yang kedua, di sini ada liabilitas. Nah, kita cek liabilitas. Kira-kira menurut adik-adik, liabilitas itu seperti apa? Boleh ya, Laura atau Yulia, Beban-beban yang dimiliki perusahaan, Bu. beban-beban yang dimiliki oleh perusahaan. Kalau ada kewajiban perusahaan, Bu, yang belum selesai. Kewajiban perusahaan yang belum selesai.
Jadi kita cek di sini ya yang bagian liabilitas ya. Jadi liabilitas itu adalah kewajiban entitas di masa kini yang timbul dari peristiwa di masa lalu. Dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus kas keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Jadi si liabilitas ini ataupun si kewajiban itu adalah adanya kewajiban yang harus dilunasi oleh perusahaan, kewajibannya itu di masa kini. Nah, pembayarannya itu di masa sekarang ya. Tapi pembayarannya di masa sekarang itu muncul kenapa? Karena adanya peristiwa yang di masa lalu ataupun peristiwa yang mendahulunya sehingga harus mengakibatkan kas yang ada di dalam perusahaan itu keluar karena harus melunasi kewajiban yang timbul tadi karena ada peristiwa di masa lalu. Itu bagian yang kedua, bagian liabilitas. Nah, yang ketiga, ekuitas. Ekuitas adalah hak aset setelah dikurangi semua liabilitas. Tersisa Ayu. Ayu kira-kira gimana deh? Ayu Wilda? Kalau menurut Ayu, ekuitas itu sendiri seperti apa? Penghasilan netonya ya, Bu. Penghasilan neto. Oke. Jadi di sini suatu perusahaan kan ada aset, ada liabilitas, ada ekuitas. Jadi ekuitas ini adalah setelah misalnya nih ada beberapa kewajiban ya yang harus dilunasi oleh si perusahaan. Jadi semua kewajiban itu harus dilunasi oleh semua perusahaan dulu, oleh si perusahaan tadi. Nah, nanti sisa dari pelunasan dari kewajiban tadi itulah nanti yang masuk ke bagian ekuitas si perusahaan itu sendiri. Jadi harus dikurangi dulu ya. Jadi sisanya tadi baru itulah si modal ataupun si ekuitas dari perusahaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian berikutnya klasifikasi dari laporan posisi keuangan ya. Jadi kita cek di sini ada aset, ada liabilitas, ada ekuitas. Jadi ketiga ketiga akun ini, ketiga item ini itu harus ada di dalam laporan posisi keuangan. Karena di dalam laporan posisi keuangan kita akan melihat aset itu sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas ataupun liabilitas ditambah dengan ekuitas. Jadi antara sisi kanan dan sisi kiri itu nilainya harus sama, harus balance antara sisi aset dan juga liabilitas ditambah dengan bagian ekuitas. Kita cek yang berikutnya, aset itu apa-apa aja sih yang ada di dalam kategori aset. Sebelumnya, aset itu kita bagi dia menjadi dua, ada yang disebut aset lancar, ada yang disebut dengan aset tidak lancar. Untuk aset lancar itu sendiri, di sini sudah dibagi beberapa bagian ya. Yang pertama, itu ada kas. Yang kedua, ada persediaan. Yang ketiga, ada piutang. Yang keempat, biaya dibayar di muka. Yang berikutnya, investasi jangka pendek dan lain sebagainya. Jadi, yang ditampilkan di sini adalah beberapa contoh yang tergolong ke dalam aset lancar. Nah, jadi kalau kita lihat dari klasifikasi aset lancar ini, berarti aset lancar itu di mana untuk kegiatan operasionalnya itu di bawah 1 tahun ataupun maksimal kegiatan operasionalnya 1 tahun atau 12 bulan. Yang kedua ada aset tidak lancar. Aset tidak lancar di sini kita contohkan menjadi ada investasi jangka panjang, ada aset tetap, ada aset tak berwujud. Jadi eh, di bagian aset tidak lancar, berarti dia untuk kegiatan operasionalnya itu melebihi jangka waktu 1 tahun, lebih dari 12 bulan. Kita lihat investasi jangka panjang, berarti untuk bagian aset tidak lancar. Yang pertama, investasi jangka panjang itu kita bisa bagi dia menjadi beberapa bagian ya. Nanti yang pertama ada investasi pada efek. Nanti di dalam laporan posisi keuangan, adik-adik nanti mungkin akan jumpa. Mungkin ada investasi pada efek apa nih? Efeknya obligasi, pada efek saham biasa, pada efek wesel jangka panjang dan lain sebagainya. Itu yang bagian satu investasi pada efek.
Jadi investasi pada efek itu dia berada di bagian aset. Tapi namanya nanti investasi pada efek, efeknya apa? Efek obligasi. Berarti itu letaknya di bagian aset. Jadi bukan berada di bagian liabilitas, karena nanti di situ ada kata obligasi. Jadi tidak. Jadi kalau investasi bagian dari aset. Yang kedua, investasi dalam aset berwujud. Nah, kalau investasi dalam aset berwujud ini, di mana investasi dalam asetnya itu tidak digunakan dalam kegiatan operasi. Kegiatan operasi 12 bulan tadi Adik ya. Jadi seperti perusahaan memiliki tanah. Nah, tanah yang dimiliki oleh perusahaan ini tujuannya adalah untuk spekulasi. Jadi itu kita kategorikan ke dalam investasi dalam aset berwujud karena tanah kan nampak bentuknya. Yang ketiga, investasi penyisihan dana khusus. Nah, untuk yang bagian ketiga, investasi penyisihan dana khusus, itu juga bagian dari investasi jangka panjang. Misalnya nih, investasi penyisihan dana khusus untuk dana pelunasan obligasi, ataupun untuk dana pensiun dan lain sebagainya. Jadi itu kita kategorikan ke dalam investasi penyisihan dana khusus. Yang keempat adalah investasi pada entitas anak. Nah, investasi pada entitas anak ini juga merupakan bagian dari aset, dia tergolong ke dalam investasi jangka panjang. Jadi, ketika adanya perusahaan yang mengakuisisi perusahaan antara perusahaan A dan perusahaan B, jadi dia akuisisinya itu dijelaskan berapa jumlahnya. Itu bagian dari investasi pada entitas anak. Atau ada yang disebut dengan induk perusahaan dan anak perusahaan. Yang kedua, bagian dari aset tidak lancar itu adalah aset tetap. Aset tetap, yang pertama ada properti, yang kedua ada pabrik, berikutnya ada peralatan dan lain sebagainya. Jadi di sini hanya disajikan beberapa contoh dari aset tetap itu sendiri. Yang ketiga, yang masih tergolong ke dalam aset tidak lancar, itu adalah aset tak berwujud. Jadi aset tak berwujud itu juga tergolong ke dalam aset tidak lancar. Bagiannya ada hak cipta, hak merek, waralaba, goodwill. Jadi ini adalah contoh-contoh dari aset tak berwujud. Kalau adik-adik masih ingat, kira-kira aset tak berwujud itu secara garis besar itu kita bagi menjadi berapa? Maria, oke. Yang itu ya, Bu, yang artistik itu ya, Bu. Iya, Ada apa ya? Artistik, baru pemasaran, pemasaran. Berarti pemasaran, merek artistik, dagang ya. ya, baru hak cipta, Bu. Hak cipta, Cipta itu masuk apa namanya tuh nama aset tak berwujudnya? Hak cipta artistik, ada waralaba, berarti waralaba kontrak, aset tak berwujud terkait pelanggan, ada oh goodwill, ya, ya oke. Jadi yang disampaikan oleh Maria tadi benar ya, Dek. Jadi itu adalah bagian-bagian dari aset tak berwujud. Nah, di sini contoh-contohnya dari yang disampaikan oleh Maria tadi. Selanjutnya ekuitas. Jadi tadi seperti yang kita sebutkan di awal tadi bahwa laporan posisi keuangan itu asetnya itu harus balance, harus sama nilainya dengan ekuitas ditambah dengan liabilitas. Aset tadi kita sudah jelaskan bagian-bagian dari aset, contoh-contoh dari aset, begitu juga untuk liabilitas. Selanjutnya kita masuk ke liabilitas belum ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian ekuitas terlebih dahulu. Untuk ekuitas itu kita bagi dia menjadi 6. Jadi 6 akun ini itu biasanya kita jumpai di dalam bagian akun di dalam bagian ekuitas. Yang pertama ada modal saham, yang kedua ada premi saham, yang ketiga ada saldo laba, yang keempat ada saham treasury, yang kelima kepentingan non pengendali, dan yang terakhir adalah akumulasi penghasilan komprehensif lain. Yang sebelumnya mungkin ketika kita membuat laporan posisi keuangan, di dalam laporan posisi keuangan itu hanya ada satu modal saja, yaitu modal dari si perusahaan. Nah, ternyata ekuitas ataupun modal itu dia banyak bagiannya, banyak macam-macam dari ekuitas itu sendiri. Dia ada 6 bagian untuk ekuitas itu sendiri. Yang pertama adalah modal saham. Modal saham ini adalah nilai pari atau nilai yang dinyatakan pada saham. Jadi,
nilai ini nanti disebut sebagai modal saham. Yang kedua ada premi saham. Nah, premi saham ini adalah selisih jumlah yang disetor dengan nilai pari. Jadi nanti dari nilai saham tadi, berapa kira-kira nilai yang disetor dengan nilai parinya. Jadi kita akan bandingkan di sini antara nilai yang dinyatakan dengan harga pasar dari saham tadi. Jadi dari situ kita bisa melihat si perusahaan itu akan mendapatkan premi saham atau tidak. Jadi bisa disebut dengan keuntungan dari transaksi. Yang ketiga ada saldo laba. Jadi saldo laba ini adalah laba yang tidak dibagikan oleh perusahaan. Jadi mungkin ada alasan tersendiri ya kenapa si perusahaan mungkin tidak membagikan laba. Yang berikutnya ada saham treasury. Ini adalah jumlah saham biasa yang dibeli kembali. Ini awalnya saham itu dimiliki oleh si perusahaan. Saham biasa yang awalnya dimiliki oleh perusahaan. Terus mungkin ada keadaan yang memungkinkan si perusahaan menjual saham tersebut. Nah, saham yang dijual tadi itu dibeli kembali oleh si perusahaannya. Jadi ini nanti akan menjadi pengurang ya, Dek. Kalau modal saham, premi saham, saldo laba itu akan tetap menjadi penambah dari modal. Sedangkan ketika adanya saham treasury itu akan menjadi minus, negatif, menjadi pengurang dari si ekuitas itu sendiri. Kepentingan non pengendali ini sering kita sebut dengan kepentingan kepemilikan minoritas ataupun bagian dari anak entitas. Yang terakhir itu ada akumulasi penghasilan komprehensif lain. Nah, untuk yang keenam, ini adalah pos-pos keuntungan ataupun kerugian yang belum direalisasi atas efek ekuitas yang tidak diperdagangkan. Jadi ini seperti cadangan cadangan yang ada di dalam suatu perusahaan, mungkin adanya keuntungan ataupun adanya kerugian yang belum direalisasi atas efek ekuitas yang tidak diperdagangkan dan keuntungan ataupun kerugian itu sendiri belum direalisasi atas transaksi derivatif tertentu. Yang ketiga, bagian ketiga adalah kewajiban. Kewajiban itu kita bagi dia menjadi dua bagian. Yang pertama, kewajiban jangka pendek. Yang kedua, kewajiban jangka panjang. Kalau di sini ada kewajiban jangka pendek, berarti itu eh, sama ya seperti aset lancar tadi, di mana kegiatannya di bawah 1 tahun atau maksimal 1 tahun. Yang pertama, utang yang dihasilkan dari perolehan barang dan jasa, berarti ini untuk kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, pembayaran diterima di muka, seperti adanya pendapatan sewa diterima di muka. Yang ketiga, liabilitas lain yang pelunasannya berlangsung dalam 1 tahun. Nah, untuk bagian ketiga ini, itu seperti adanya hutang-hutang, misalnya ada liabilitas garansi ataupun obligasi yang sifatnya jangka pendek, yang obligasi yang sifatnya di bawah 1 tahun, itu tergolong ke dalam liabilitas jangka pendek ataupun kewajiban jangka pendek. Yang berikutnya adalah kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang ini kewajiban yang timbul dari situasi pendanaan khusus, bagian penerbitan obligasi, wesel bayar jangka panjang. Jadi nanti ada dijelaskan ya kalau wesel bayar ataupun obligasi itu dia berjangka lebih dari jangkanya jangka panjang lebih dari 1 tahun untuk obligasi ataupun wesel bayar tersebut. Yang kedua, kewajiban yang timbul dari operasi perusahaan. Kewajiban yang timbul dari operasi perusahaan itu bisa jadi seperti kewajiban pensiun. Nah, itu tergolong ke dalam kewajiban jangka panjang. Selanjutnya, format dari laporan posisi keuangan. Jadi di dalam laporan posisi keuangan itu si pembuat laporan boleh menyajikan laporan posisi keuangan dengan menggunakan dua format ya. Yang pertama, bentuk akun, yang kedua menggunakan format laporan ataupun bentuk laporan. Bentuk akun ini akan disajikan secara berdampingan bagian kiri dan bagian kanan. Jadi nanti kalau kita menyajikan laporan posisi keuangan menggunakan format akun, kita akan sajikan aset itu berada di sisi kiri, dari aset sampai ke total aset. Nah, sisi kanannya itu diisi dengan kewajiban dan juga ekuitas. Itu kalau kita menggunakan bentuk akun. Yang kedua, bentuk laporan. Jadi kalau kita menggunakan format laporan posisi keuangan dengan bentuk laporan, itu disajikan berurutan. Paling atas
itu dikasih apa nama perusahaan, berarti judulnya dulu ya, Dek. Judul, habis judul masuk ke aset sampai ke total aset, nanti liabilitas dan juga ekuitas. Nanti baru dilihat totalnya itu harus sama antara total aset dan juga ekuitas ditambah liabilitas. Jadi boleh laporan posisi keuangan itu disajikan dengan dua bentuk, bentuk akun dan juga bentuk laporan. Laporan posisi keuangan yang pertama ada bentuk akun, yang kedua bentuk laporan, jadi disajikan ke bawah. Kalau akun kiri kanan itu seperti bentuk T. Ketika kita bikin bentuk T untuk jurnal itu kan eh, sisinya kiri kanan. Nah, ini contoh ya, contoh dari laporan posisi keuangan. Ini bentuknya adalah bentuk laporan yang disajikan di sini. Ada aset, ada kas dan setara kas, ada piutang usaha, ada persediaan, biaya dibayar di muka itu bagian dari aset lancar. Yang di bawahnya adalah bagian dari aset tidak lancar, investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo. Yang kedua, ada investasi dalam entitas asosiasi, ataupun yang tadi investasi pada entitas anak tadi. Yang ketiga, ada bagian dari aset tetap. Yang berikutnya ada bagian dari properti investasi, hak paten, aset tak berwujud, dan total dari aset itu sendiri. Di sini disajikan kewajiban, ada kewajiban jangka pendek, ada baik macam akun-akun yang tergolong ke dalam kewajiban jangka panjang. Berikutnya ada akun ekuitas. Di sini disajikan ada dua, modal saham, saldo laba, dan terakhir adalah total liabilitas dan ekuitas. Jadi untuk total ini, total liabilitas dan ekuitas itu harus sama nilainya dengan total dari aset. Jadi nanti kita cek lagi, ketika total dari aset itu tidak sama dengan total dari ekuitas dan juga liabilitas, mungkin kita bisa cek ulang lagi, kira-kira di mana ya yang menyebabkan hasilnya itu tidak sama antara sisi aset dan juga ekuitas ditambah dengan liabilitas. Apakah nolnya mungkin yang salah, kita berlebih satu, atau nolnya yang kurang satu, atau mungkin dari proses awalnya udah salah mungkin angkanya, jadi bisa kita cek ulang lagi untuk melihat supaya laporan posisi keuangan yang kita buat itu sudah benar. Sampai di sini untuk laporan posisi keuangan ada yang kira-kira adik-adik diskusikan? Oke, kalau seandainya tidak ada yang mau didiskusikan, kita bisa coba ya, kita latihan untuk laporan posisi keuangan. Kita coba buka buku di halaman 320. Kita akan melihat akun-akun yang ada di sini. Ada akun aset, akun liabilitas, dan juga akun ekuitas. Jadi kita akan coba latihan untuk laporan posisi keuangan untuk di halaman 320. Oke, kalau adik-adik tidak ada yang mau didiskusikan, untuk laporan posisi keuangan kita cukupkan materinya sampai di sini. Assalamualaikum, terima kasih partisipasinya. Semoga materi tentang laporan posisi keuangan ada ilmu dan manfaat yang bisa kita ambil dari pertemuan kita untuk materi ini. Terima kasih sudah berpartisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Siang, Bu. Bu. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu.